Lihat ku bewe tuna jalan, aluji to hitarata katawan. Hendak nampalampang kisah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Suku Dayak adalah nama yang diberi penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang tinggal di Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri terbagi menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Dayak memiliki kurang lebih 400 subsuku yang tersebar dari beberapa negara, baik di Indonesia, Sarawak Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Kembali ke sejarah, pada sekitar tahun 1894, suku-suku Dayak yang menetap di wilayah Kalimantan terpecah belah dan saling menyerang. Peristiwa tersebut membuat masyarakat mengalami kerugian dan menderita. Untuk mengakhiri konflik, tetua adat dari perwakilan suku-suku Dayak bersatu dan membuat sebuah ikrar damai yang dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Selama ini, suku Dayak hidup berdampingan dengan damai. Dan dengan terselenggaranya kegiatan di Tumbang Anoy ini, diharapkan dapat menghasilkan beberapa pokok pikiran yang mampu menyatukan kesamaan persepsi dalam berbagai bidang. Terbentuknya pola pikir dari cendekiawan Dayak untuk memajukan SDM dalam menghadapi berbagai tantangan global dan percaturan dunia. Suku Dayak diakui dunia dan kita harus menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Tumbang Anoy adalah tempat bersejarah perjalanan masyarakat Dayak. Perjanjian Tumbang Anoy menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi mengayau pada tahun 1894. Kini, setelah 1 abad berlalu, Tumbang Anoy tetap menjadi sumbu perdamaian bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Mengayau atau memenggal kepala musuh dalam perang antar suku dahulu kala adalah salah satu kebiasaan sejumlah subsuku Dayak di daratan Kalimantan yang kini terbagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang sangat ditakuti. Kadangkala, mengayau tidak hanya dilakukan dalam peperangan, tetapi juga ketika merampok, mencuri, atau menduduki wilayah subsuku lain. Sebelum disepakati untuk dihentikan, mengayau makin membudaya karena semakin banyak kepala musuh yang dipenggal, seorang laki-laki semakin disegani. Bahkan, perselisihan antar suku terus berlanjut karena masing-masing suku membalas dendam. Perselisihan yang berkepanjangan itu membuat residen Belanda di Kalimantan Tenggara yang kini meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan merasa tidak aman. Satu-satunya kepala suku yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar itu adalah Damang Batu, salah satu kepala suku Dayak Oddanum di Tumbang Anoy. Sepulang dari Kuala Kapuas, Damang Batu yang ketika itu berumur 73 tahun langsung memulai pekerjaan besarnya, menyiapkan tempat dan logistik. Selama 5 bulan hingga akhir tahun 1893, Damang Batu tak pernah menetap di desanya. Ia terus berkeliling ke desa lain untuk mengumpulkan makanan. Ada cerita lain yang menyebutkan bahwa Damang Batu juga menyiapkan 100 kerbau miliknya untuk makanan para undangan. Ia juga meminta masyarakat di Tumbang Anoy dan sekitarnya membangun pondok bagi tamu undangan rapat. Damang Batu jugalah yang menyebarkan undangan rapat secara berantai kepada para kepala suku di daratan Kalimantan. Sebanyak 152 suku diundang ke Tumbang Anoy dalam rapat yang digelar selama 2 bulan sejak 22 Mei hingga 24 Juli 1894 itu, sekitar 1.000 orang hadir. Mereka dari suku-suku Dayak dan sejumlah pejabat kolonial Belanda di wilayah Borneo. Usop juga mencatat sedikitnya 50 kerbau, 50 sapi, dan 50 babi, serta bahan makanan lain seperti beras dan ubi kayu disediakan untuk konsumsi mereka yang hadir ketika itu. Selain mengakhiri tradisi pengayauan, rapat akbar itu juga menyepakati beberapa keputusan penting, diantaranya menghentikan perbudakan dan menjalankan hukum adat Dayak. Sampai sekarang, situs peninggalan perjanjian di Tumbang Anoy masih tersisa. Perjanjian Tumbang Anoy yang fenomenal, yakni menghilangkan kemungkinan perang antar suku dan sekaligus menghapus perbudakan dalam sistem tatanan adat suku Dayak. Selain itu, mereka juga berupaya untuk membentuk tatanan bersama yang diwujudkan dalam kesepakatan untuk menyeragamkan aturan dalam hukum adat yang sifatnya umum. Salam budaya.